Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mimbar tuh dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Karena bagaimanapun keadaan hari ini bisa dikatakan ya agak mengkhawatirkan juga ya, karena Indonesia memasuki gelombang kedua pandemi COVID-19 ya. Karena seberapapun PPKM atau termasuk lockdown hari ini ya sudah terlambat ya, karena memang COVID-19 itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Harusnya yang paling pertama dilakukan itu adalah menutup ya jalur-jalur internasional itu. Bagaimana penerbangan dari luar negeri itu harusnya ditutup dulu untuk sementara. Ini ketika India diserang gelombang yang begitu besar COVID-19, malah mensilahkan ya orang-orang India masuk ke Indonesia, hingga kemudian varian Delta ini yang awalnya dari India ini yang menyebar begitu cepat di India juga akhirnya juga menyebar di Indonesia. Ya karena apa ya? Karena memang kebijakannya nggak jelas itu. Orang luar tuh masih bisa masuk. Harusnya hanya orang luar yang bisa masuk itu ya memang benar-benar yang khusus ya, yang memang penting ya, seperti diplomat ataupun kepala negara yang memang ada kunjungan penting ke Indonesia. Kok ini malah warga negara biasa, warga negara asing ya, yang lagi tempatnya terkena gelombang COVID-19 malah diperbolehkan masuk, dan banyakan yang positif pula ya, kemudian varian Delta menyebar dengan cepat di Indonesia itu. Bahkan Tempo sampai menggambarkan bagaimana Jokowi tenggelam ya di gelombang kedua ini oleh virus COVID-19. Kembali ke masalah Jokowi ini ya, kritik BEM Universitas Indonesia ini akhirnya membuka borok ya beberapa rektor di universitas negeri ya di Indonesia yang ternyata juga rangkap jabatan di BUMN ataupun perusahaan-perusahaan nasional ya, yang dimiliki oleh negara. Ternyata ya rektor UI ini, Profesor Ari Kunchoro ini, selain menjabat sebagai rektor, ternyata dia menjabat sebagai wakil komisaris utama BRI yang posisinya independen, sebelumnya di wakil komisaris utama BNI. Gila, bayangkan rektor ya yang dalam statuta UI itu tidak boleh rangkap jabatan. Jadi seorang rektor itu dilarang ya menjabat jabatan lain di luar universitas yang berhubungan dengan BUMN, itu gak boleh, jelas itu. Kok dia malah rangkap jabatan? Ngeri kan? Ngeri lah itu. Kemudian muncul lagi di berita nih bagaimana harta kekayaan Profesor Ari Kunchoro ini selama 3 tahun naik drastis ya, naik 30 miliar lebih. Ya, wajar lah. Lahan basah ini ya, komisaris utama, wakil komisaris. Dan ada lagi nih salah satu rektor yang kebuka ternyata rangkap jabatan, yakni Rektor Universitas Hasanuddin. Ya, ibu siapa namanya tadi lupa. Bahkan untuk yang Universitas Hasanuddin, sebelum saya baca beritanya, ketika saya bikin video pendek ya di story Mimbartu, itu sepupu rektor dari UNAS itu komentar bahwa sejak sepupunya itu rangkap jabatan sebagai rektor dan juga komisaris di perusahaan PT Vale Indonesia, itu sikapnya berbeda terhadap keluarganya. Wah, ngeri kan ini? Ini benar-benar nih jelas ini membuka bagaimana borok istana ingin bagaimana istana itu untuk mengatur universitas-universitas ya, terutama universitas negeri, dengan memberikan jabatan pada rektornya. Wah, ngeri. Setelah kemarin ada wacana bagaimana rektor ya dipilih oleh presiden ya, yang sejatinya rektor itu bisa dipilih oleh senat. Ini kok akhirnya ada wacana dipilih oleh presiden ya, walaupun ini belum terjadi ya, belum terjadi. Bahkan pemilihan Profesor Ari Kunchoro ini ada peran Erick Thohir, jelas ya, karena Erick Thohir ini tiba-tiba sebelum pemilihan rektor itu menjabat sebagai majelis wali amanat ya, amanat UI. Dia majelis wali ini yang kemudian memilih rektor juga ya. Jadi jelas ini, jelas ada peran istana ya untuk bagaimana mengatur kehidupan kampus nih yang sudah susah. Mahasiswa dipaksa ya lulus dengan cepat dengan berbagai beban tugas SKS yang banyak. Ya saya sendiri merasakan itu. Harus bagaimana cepat-cepat lulus ya, memang bebannya berat itu. Dan kita mahasiswa itu benar-benar kritik itu memang benar-benar diberangus ya. Memang kita aksi ya, aksi pun bagaimana represifnya aparat ya. Waduh, ketika melempar gas air mata itu benar-benar
kita di masjid aja dilempar ya. Bagaimana kemarin pas aksi penolakan Omnibus Law ya, kita sudah aksi hari-hari pun jawabannya enteng banget ya. Itu si The King Lip of Service ya bilang suruh judicial review di MK. Kurang ajar nggak? Kita udah aksi banyak bener-bener, kemudian disuruh judicial review. Kita manut judicial review, semuanya pada judicial review. Tapi apa? MK disuruh menolak semua judicial review tentang Omnibus Law. Kan kurang ajar. Kemarin dia klarifikasi bahwa saya sudah sering dibilang pelongo-pelongo, kelemar-kelemar, otoriter, terus bapak bipang, apalagi itu. Nggak nyambung bos ya. Yang namanya lip of service itu, ya Anda buktikan kalau memang Anda bukan lip of service. Ya, buktikan bahwa semua janji-janji Anda itu dipenuhi. Jangan kemudian ngomong, hoax mulu, ngeprank mulu. Ya, kan akhirnya muncul tuh banyak meme. Jumlah ngepranknya dia selama 2014 sampai sekarang itu. Apalagi berbicara tentang mobil nasional ya. Ya. Launching bulan depan, udah yang pesan 1 juta, udah yang ini berkali-kali ngeprank. Ya, wajar lah sampai UI kemudian menjulukan The King Lip Service, dan UGM bilang juara umum dalam inkonsistensi ya, ketidaksesuaian antara omongan dengan perbuatan, dan BEM IPB bilang bahwa bunyi istana hanya bualan belaka. Ya emang benar itu, memang istana itu benar nih. Sekarang bagaimana mahasiswanya sulit jatuh, ini rektornya nih yang dikasih jabatan lebih. Ya itulah ya, jadi kritik BEM UI ini memang membuka borok ya. Wah, akhirnya terbuka nih. Dan kemarin bagaimana kita lihat sekelas dosen UI ya, yang buzzer sejati Ade Armando dirujak oleh mahasiswa ya pas debat ya, malah mahasiswa semester 5, dan jadi bahan tertawaan para mahasiswa. Memang begitulah kualitas seorang buzzer, nggak jelas ya ketika membela junjungannya, menjilatnya tuh sampai lidahnya mungkin 1 kilometer. Ya mungkin itu saja. Tetap stay tune di Mimbar Tube dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, apalagi mulai besok ya PPKM darurat. Wah, dan lagi-lagi yang ditunjuk ya koordinator jelas Menko Saurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.